Orang yang akan mati adalah kamu. Nona, siapa? Orang baik yang tadi kenal. Tidak layak disebut. Ilmu bela dirinya hebat sekali. Tak disangka Nona yang masih muda. Ternyata orang yang sulit dihadapi. Terima kasih Nona telah menyelamatkan hidupku. Tidak apa-apa, serahkan tempat ini padaku. Kalian semua mundur dan istirahatlah dulu. Nona, sepertinya aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Nona Hua, cantik, ilmu bela dirinya juga hebat. Bagaimana kalau ikut denganku ke negara Anhua? Menjadi selir ke-17ku bagaimana? Kamu itu apa? Keluargaku adalah bangsawan negara Anhua. Mengikutiku akan mendapatkan kemuliaan tertinggi. Setahuku, nenek moyang Tian 3 generasi semuanya adalah tukang sepatu kuda dan pembuang kotoran untuk para bangsawan. Sekarang berani-beraninya melapisi emas di wajahmu sendiri. Mengatakan dirimu sebagai bangsawan. Benar-benar menggelikan. Tidak percaya aku jatuhkan kamu. Tuan Tian adalah pemimpin seni bela diri lembah Anhua. Tuananmu, ternyata botak tua yang dulu menyerang ayahku secara diam-diam. Merebut juara. Anmu kentut. Anmu itu apa? Aku bisa menginjaknya dengan satu tendangan. Nona, Anmu itu tidak hanya memiliki ilmu bela diri yang hebat, tapi juga sangat pandai menyerang secara diam-diam. Terkena jarum racunnya, tidak akan bisa diatasi. Tenang saja. Aku tidak perlu menggunakan tangan, bisa membuatnya kencing di celana. Sombong sekali. Tendangan ini untuk membalas serangan diam-diammu tadi. Tendangan ini untuk membalasmu yang telah menghina rekan senegaraku. Berani menghina Huaxia. Terima kasih Nona telah membantu. Budi baikmu yang sebesar gunung, tidak ada yang bisa kubalas. Terimalah sembah sujud dari orang tua ini. Paman, kamu memanggil siapa? Ini aku, Yuner. Nona, benarkah itu kamu? Paman mengira tidak akan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Paman, aku datang terlambat. Jika saat itu Paman tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku tidak mungkin bisa hidup sampai hari ini. Budi baikmu yang sebesar gunung, tidak ada yang bisa kubalas. Jangan. Bagaimana mungkin orang bisa menundukkan kepala padaku? Dewa di langit itu ada. Dia pasti mengerti. Paman, meskipun harus mati, kamu harus tenang. Paman. Paman, jangan pernah mengatakan itu. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Perguruan bela diri Kuan Ying juga akan baik-baik saja. Gadis ini memiliki ilmu bela diri yang lumayan. Zhou Wei, kamu harus berhati-hati. Sekarang sepertinya, semuanya hanya bisa mengandalkanmu. Zhou Wei, tenang saja. Hanya dengan satu berita dariku, aku bisa langsung menghancurkannya. Nona, tahun itu Paman tidak melindungimu dengan baik. Membuatmu terlunta-lunta di luar selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, meskipun Paman harus mempertaruhkan nyawa tua ini, aku harus melindungimu dengan baik. Paman, saat itu kamulah yang mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku. Kali ini, biarkan aku yang melindungimu. Nona, ilmu bela diri Dalong 10 kali lebih tinggi dariku. Kamu bukan tandingannya, jangan pergi. Tenang saja, Paman. Dia belum bisa melakukan apapun padaku. Gadis sialan, tadi kamu bisa menang. Itu hanya menggunakan tipu daya. Sekarang lengan Dalong bahkan lebih besar dari pahanya. Dia bisa mematahkan lehermu hanya dengan satu jari. Kenapa tidak cepat berlutut dan mohon ampun? Tuan muda ini dapat mengampuni hidupmu. Seni bela diri yang terpenting adalah kelincahan dan perubahan. Jika otot besar bisa menang, lebih baik menjadi babi di kandang babi. Orang seperti dia paling banyak hanya berharga 50 koin. Memberimu semangkuk darah babi pun, dia tidak pantas. Wanita jalang, kamu harus mati. Kebetulan, untuk menghadapimu, aku hanya butuh satu jurus. Saudara-saudara, minggir. Meskipun ilmu bela dirimu lebih tinggi, di hadapan kekuatan absolut, kamu hanya bisa mati. Tinju bunga tendangan indah, tidak tahan satu serangan pun. Wanita sialan, berani-beraninya kamu menjatuhkan Tuan Yang.
Hari ini jika aku tidak menjatuhkanmu, aku tidak akan masuk istana. Orang-orang di mana? Tangkap dia. Satu orang dua tangan. Lihat bagaimana kamu menghadapi begitu banyak orang. Siapapun yang menjatuhkannya, aku beri dia 1 juta. Hati-hati, saudara-saudara. Giliranmu, lepaskan. Melangkah maju untuk meraih kejayaan. Seperti mata memandang Su. Dosa mati nomor 1. Diam-diam mempelajari ilmu bangsa asing. Tidak mematuhi aturan kelompok. Dosa mati nomor 2. Membohongi 5 jalanku. Memalukan kewibawaan negara. Dosa mati nomor 3. Orang yang tidak setia, tidak berbakti, tidak berbudi luhur, dan tidak benar seperti ini. Tidak pantas hidup di dunia ini. Tanpa sepengetahuanku, jenderal yang datang. Mohon maaf atas kelancanganku. Aku menerima laporan ada yang membuat onar di sini. Jenderal, Anda datang di saat yang tepat. Wanita jalang ini, dia telah melumpuhkan Tuan Tian dan membunuh Tuan Sa. Hari ini dia harus memberiku penjelasan. Apakah kamu yang melukai 2 orang asing itu? Ya, aku yang melakukannya. Urusanku, jangan libatkan Tuan Wu dan Jiang Cheng. Kedua tuan itu telah menempuh perjalanan jauh ke Jiang Cheng untuk bertukar ilmu bela diri dengan Dacia. Semuanya demi Jiang Cheng kita, demi kemajuan seni bela diri Dacia. Hal ini menyangkut hubungan persahabatan antara kedua negara. Tak disangka mereka malah dihina seperti ini. Merekalah yang menyerang lebih dulu. Jenderal yang mencampuri urusan ini dengan motif tersembunyi. Jelas tidak seperti yang dikatakan Zhou Wei. Aku bertanya padamu, apakah mereka yang lebih dulu menyerang? Kami yang menyerang duluan. Orang-orang Jepang kecil ini tidak hanya menindas kami lebih dulu, tapi juga dengan lantang menuntut agar seni bela diri Xia Agung dihapuskan. Pena ini dibawa oleh mereka. Jenderal Yang, orang-orang ini mengoceh. Tangkap mereka dengan cepat. Bos benar. Sampah. Masih berani melawan Zhou Wei ini. Seseorang. Tangkap semua orang barat ini untukku. Tuan muda. Kita berada di dalam konsulat. Jika terjadi sesuatu, sebaiknya Anda segera pergi. Yang mulia tidak mengatakan itu padamu. Ayo, kita temui jenderal. Jenderal, apakah kamu bodoh? Merekalah yang membuat masalah. Mereka menghina kedua orang dewasa itu. Bekerja harus ada alasannya. Nona, keahlianmu tidak buruk. Kamu juga tidak buruk. Meskipun orang asing kasar, tapi mereka tahu mana yang benar dan salah. Mana negara. Xin Yang, saya sarankan Anda berhati-hati. Ton Tin Kuan dan Master Sanong. Keduanya adalah master seni bela diri terkenal internasional. Gadis ini berani melukai mereka. Ini akan memengaruhi hubungan diplomatik. Cedera saat pertandingan adalah hal yang sangat biasa. Mereka yang kalah dalam seni bela diri masih berani mengeluh, pantas dipukul. Kamu. Lupakan saja, asalkan kalian mau berlutut dan mengakui kesalahan kalian, aku akan memaafkan kalian. Masalah kecil akan menjadi tidak ada apa-apanya. Jika tidak, kalian semua akan kehilangan kepala kalian. Beraninya kau. Beraninya kau. Orang Xia Agung yang bodoh. Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan bunuh diri. Membuatmu menanggung aib karena telah mempermalukan orang asing. Tidak bisa, kita tidak bisa menanggung aib ini. Pengecut. Jika tidak bisa menanggungnya, berlututlah dan akui bahwa Xia Agung tidak bermoral, adalah sampah. Jika kamu ingin mati seperti itu, aku akan mengabulkanmu. Habisi dia, Yang Huaigu. Beraninya kau membunuh Master Yinghua? Hidupmu berakhir di sini. Gadis kecil sialan, apa kau ingin memberontak? Aku ingin mengajarimu. Menjadi pejabat harus mengutamakan rakyat. Sebagai pejabat diplomatik Jiang Cheng, seharusnya menggunakan kata-kata untuk bertarung, melindungi martabat negara, melindungi keselamatan rakyat. Tapi kau malah makan gaji buta, tidak membedakan musuh dan teman, menunduk pada orang asing yang menindas rakyat. Hanya tahu bagaimana menindas bangsanya sendiri. Moral seperti itu tidak layak menjadi pejabat. Kau pikir kau siapa? Penguasa ilahi Xia Agung. Aku bergabung dengan Sakura adalah untuk merekrut sekutu bagi Xia Agung. Dan kamu menyerang pejabat. Perilaku yang sangat buruk. Sekarang aku akan menangkapmu dan menghukummu dengan berat. Mulai saat ini, kamu bukan lagi bagian dari
Keluarga Zhoumu lagi. Menyingkirkanku, kau pikir kau siapa? Raja Jiangnan. Kau bisa menyingkirkanku hanya dengan satu kalimat? HMPH, baiklah, baiklah. Tahukah kau bahwa para anggota Dewan Diplomatik dari berbagai negara, semuanya ditunjuk langsung oleh ibu kota? Di negara-negara itu, mereka adalah satu orang di bawah 10.000 orang di atas. Keluarga Zhou Wei adalah orang kepercayaan Raja Zenan. Kau, gadis kecil berambut pirang, ingin memecatnya? Pulang dan bermimpilah. Raja Jiangnan, kupikir siapa? Raja Jiangnan menoleransi bawahannya yang menindas rakyat. Benar-benar perlu diajari. Aku sangat dihargai oleh Raja Jiangnan. Aku akan segera bertemu dengan penguasa ilahi. Beraninya kau berbicara sembarangan di sini? Kau benar-benar ingin mati? Nona, Raja Jiangnan memiliki status yang mulia. Penguasa ilahi bahkan lebih tidak boleh dinistakan. Jangan bertindak gegabah. Nona, aku tahu kau ingin menyelamatkanku. Aku akan menanggungnya sendiri. Aku membunuh Mori. Aku bersedia menanggung semua dosa. Yang Huaigu, kau pikir kau bisa lolos? Kau membunuh Master Sakura. Bersekongkol untuk menghancurkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Jika itu menyebabkan perang, Xia Agung akan dianeksasi oleh Sakura. Rakyat Xia Agung yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi tunawisma dan mati. 10.000 kematian yang Huaigu pun tidak akan cukup untuk menebus dosamu. Ingin menebus dosa? Berlututlah di depan pedang Mori dan bunuh dirimu untuk bertobat. Zhou Jingwei, kau bukan Raja Jiangnan. Kau tidak berhak menghukumku. Aku adalah orang kepercayaan Raja Jiangnan. Aku lebih berhak untuk bertemu penguasa ilahi. Kata-kataku adalah kata-katanya. Sepertinya kau ingin semua orang di sini mati bersamamu. Menurutku, itu hanya omong kosong. Aku, Yang Huaigu, telah mengabdi pada negara dan rakyatku sepanjang hidupku. Tidak pernah memiliki motif egois. Demi negara dan rakyat, kenapa kau tidak mati saja? Kau hanya ingin menciptakan konflik antara kedua negara, sehingga rakyat Xia Agung akan menderita. Yang Huaigu, kau benar-benar berpikir Raja Jiangnan akan memaafkanmu? Jangan lupa kaulah yang membunuh di siang bolong. Membunuh seseorang harus dibayar dengan nyawa. Aku mengerti, bicaralah dengan tuan muda. Atau selangkah lebih maju. Tunggu, sebelum mati, jangan lupa untuk mempelajari 3 gonggongan anjing di depan pedang pasukan Mori. Kamu apa? Apakah kamu ingin membiarkan semua orang di sini mati bersamamu? Apakah kamu ingin membiarkan semua orang di Great Xia ini menumpahkan darah untukmu? Aku berlutut. Panggil, Guk. Tidak mendengarkan, Guk. Inikah pahlawan kalian? Inikah orang-orang Great Xia kalian? Orang yang hanya pantas belajar menggonggong di depan orang Sakura, tidak berguna. Ingin menyakitiku. Cepat dan introspeksi diri. Yang Huaigu. Maafkan aku para jenderal, tanpa perintahku, kamu tidak boleh mati. Nona, cepat kembali, aku ingin bergegas. Raja Jiangnan, Nona, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak layak bagimu untuk mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkanku. Paman keempat, saudara Yang, tidak perlu khawatir. Raja Jiangnan itu hanya adik laki-laki yang kupromosikan. Awalnya aku ingin bermurah hati untuk menyelamatkan hidupmu. Tidak disangka kamu begitu bodoh. Berani menghina Raja Jiangnan. Sekarang bahkan Kaisar Giok Agung datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nona, Raja Jiangnan memiliki 100.000 tentara yang kuat. Itu tidak mungkin. Paman keempat, aku menyuruhnya pergi ke timur. Dia tidak akan berani pergi ke barat. Tidak percaya, aku akan menelponnya dan menyuruhnya datang ke sini sekarang. Kamu, cepat datang ke Sasana Bela Diri Kun-an untukku. Cepat pergi, Sasana Bela Diri belum buka, masih berani bicara. Raja Jiangnan adalah orang paling berkuasa di Jiangnan. Dia bersin saja, seluruh Jiangnan akan bergetar. Di bawah langit ini hanya leluhur ilahi yang bisa membuatnya datang menemuimu secara langsung. Tidak punya mata, percaya atau tidak. Dia tidak hanya tidak akan membunuhku, tapi dia juga harus berlutut untuk menemuiku. Aku jijik, wanita jalang sepertimu jangan bertingkah seolah-olah kamu adalah dewa utama. Jika Raja Jiangnan berlutut, aku akan meminta maaf padamu. Jika tidak, HMPH, Raja Jiangnan marah. Mayatnya akan hanyut ribuan mil. Darah akan mengalir tanpa henti. Nona, kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Kalian semua adalah seniman bela diri, HMPH.
wanita jalang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku akan melaporkannya ke Raja Jiangnan. Tidak hanya membuatnya menghancurkan seni bela dirimu, tapi juga membuat seluruh Kunye Quan dihabisi. 10.000 emas. Bagus sekali, lihat. Seperti apa rupa kalian ini? Tamu terhormat baru saja tiba. Kalian semua berani bertengkar di sini. Menjadi apa kalian ini? Yang mulia, Anda datang pada waktu yang tepat. Bawahan Anda ingin melapor. Ada gadis kecil busuk dari sasana bela diri Kun-an yang mempelajari sedikit. Seni bela diri tangan kosong. Sombong dan arogan. Menyiksa teman-teman asing kita. Dengan metode yang kejam. Sungguh keterlaluan. Aku telah mengelola Jiang Cheng selama beberapa dekade. Tidak pernah melihat orang yang begitu sombong. Bawa dia ke sini dan biarkan aku melihatnya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku yang memukulinya. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ingin memukul atau membunuh. Datang saja padaku. Yang mulia adalah Chu Qinfi. Mereka mengandalkan identitas asing mereka untuk bertindak semena-mena di wilayah kita. Menyakiti puluhan orang dari Jiang Cheng Fo Tao kita. Dan berulang kali menghina orang-orang kita. Kami terpaksa melawan. Lancang, sejak kapan giliranmu untuk berbicara di sini? Jelas wanita jalang itu bertindak semena-mena dan sembrono. Tidak hanya itu, dia juga berani tidak menghormati orang. Dengan berani mengatakan bahwa siapapun yang datang ke sini harus menundukkan kepala dan berlutut padanya. Aku belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Tuan, aku ingin melihat dewa atau orang suci macam apa dia. Berani membuatku menundukkan kepala. Yang mulia, aku yang memukul mereka. Hidupku untuk 3 nyawa mereka. Aku akan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Biarkan dia ikut denganku. Apakah kamu tahu di depanku? Kamu hanyalah semut bau. Sangat mudah untuk meremukkanmu sampai mati. Sekarang kamu tahu aturannya. Maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Orang-orang, Raja Jiangnan. Kamu bocah kecil sangat berani. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di depanku?